Hai, kembali lagi sama aku Riana Salsabila. Dan aku akan menceritakan bagian pertama. Bagian apa? Ya betul, nanti aku akan picknya di sini. Di ambang kematian. Siapa yang udah pernah melihat aku nge-review ambang kematian di sosial media aku, yaitu Instagram, di story-nya? Pasti ada ya. Nah, nanti Instagramku akan kutaruh sini, Salsa Dekit. Oke, nggak lama-lama lagi aku akan menceritakan apa itu Di Ambang Kematian, filmnya seperti apa. Oke, di sini anggap aja ada sebuah keluarga yang ada 4 orang, terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, adiknya ini adalah Nadia namanya. Dia terkenal sekarang ya, karena ceritanya tuh sangat amat markotop. Nah, lalu di 4 orang ini ya, dia tuh jadi korban, kecuali ayahnya. 3 orang ya, bukan 4 maaf. Yaitu ibu, kakaknya, dan Nadia. Kakaknya tuh abangnya sih, dia bilang abang. Terus setelah itu, kamu tahu meninggalnya karena apa? Kecelakaan? Sakit? Enggak guys, enggak. Itu pesugihan. Kamu tahu pesugihan itu buat apa? Ya buat kaya raya. Siapa sih yang nggak tahu tentang kekayaan yang sangat tidak logis? Dan itu yang menurutku yang paling wah gitu, kayak bikin aku harus nonton nih. Nah, setelah itu, kamu tahu kan, pesugihan tuh pasti ada syarat-syaratnya, seperti sapi lah, kambing lah, ayam lah, bla 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 bla. Dan setelah itu juga ada syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi gitu. Nah, setelah kedukun dapat syarat seperti kambing hitam harus dikorbankan, nggak tahu di hari apa, aku lupa, maaf ya, pokoknya harus dikorbankan. Terus dia tuh punya ruangan kerja khusus buat menyembah hal-hal satanis. Aku lupa bilang kalau ini adalah berhubungan dengan satanis, karena di film itu tuh ada temannya Lucifer, yaitu Asmodeus ya, maaf banget nih buat bilang. Terus dia tuh kayak digambar gitu di dinding, terus dia lilin-lilin di ruangan kerjanya, ruang kerja ayahnya ya. Nah, itu istrinya tahu kok, karena 2 suami istri ini melakukan perjanjian sama dukunnya itu untuk kaya raya. Setelah itu gak lama, si istrinya alias ibunya Nadia sama abangnya tuh aku lupa, pokoknya ada abangnya sama Nadia itu masih kecil. Dia tuh benar-benar masih kecil. Terus ibunya tuh udah dimimpiin sama si iblisnya itu untuk, kamu selanjutnya yang akan jadi tumbal. Kenapa? Karena suaminya itu menyepakati perjanjian yang lebih dari ekspektasi si istrinya tersebut sama si dukun. Dia pengen lebih kaya lagi, bukannya udah kaya, dia tuh pengen nambahin lagi gitu. Lalu akhirnya apa? Dia harus menumbalkan keluarga, dan dia nggak tahu kalau keluarga yang akan ditumbalkan tuh adalah yang pertama istrinya sendiri. Nah, kamu kebayangkan gimana jadi tumbal tanpa persetujuan, dan itu pun harus mau gak mau jadi tumbal buat nyelamatin seseorang, ya anaknya. Kenapa? Karena anaknya, ya aku baru inget, anaknya si abang itu namanya Yoga. Karena Yoga diincar si iblisnya itu, anggap aja itu iblis ya, soalnya kan itu pakai tanduk gitu loh, tanduk kayak sapi, bukan sapi, kambing, maaf. Nah, itu tuh diincar dari kecil bahwa si Yoga tuh bakalan jadi tumbal untuk perjanjian berikutnya dari sang ayah. Tapi karena ibunya nggak tega untuk Yoga pergi dengan secara nggak logis, jadi biarkan aku saja, kata ibunya. Tetapi sebelum kayak gitu tuh alias meninggal, ibunya sempat bilang ke suaminya juga dapat mimpi kayak gitu, bahwa istrinya lah yang akan jadi tumbal berikutnya. Terus si istrinya tuh bilang sambil ketakutan ya, pastinya ketakutan dong, kayak gimana tuh, kayak telungkup sambil memegang kakinya kayak gini. Dia bilang, "Mas, kamu pasti mimpi yang sama kan?" Sambil gemeter dia bilang, kayak terus menatap suaminya yang di depannya. Terus suaminya tuh bener-bener meluk kayak gini. Terus dia tuh kayak bilang, si istrinya tuh, "Mas, kamu tahu kan tumbal berikutnya siapa?" "Iya, aku tahu. Aku pastiin kamu selamat, sayang, aku pastiin," kata suaminya, yaitu ayahnya Nadia. Tetapi sayang sekali, istrinya malah setuju bahwa nggak apa-apa,
daripada yoga jadi tumbal, biarkan aku saja, kata ibunya. Kamu tahu nggak sih reaksi aku kayak gimana? Kayak bener-bener, wah ini ayahnya Nadia parah banget sumpah. Masa dia rela membiarkan istrinya tuh pergi gara-gara tumbalnya itu. Terus akhirnya tidak lama kemudian, 10 tahun kemudian, Yoga sama Nadia yang tadinya kecil, masih kericil itu tuh udah gede, yaitu SMK di film tersebut ya. Nah terus karena si Yoga tuh lebih besar dari si adeknya, kayak tinggi gitu lah maksud aku, dia tuh kayak lebih dewasa dikit walaupun masih SMK gitu. Nah di situ tuh Yoga tuh kayak curiga kenapa ibunya tuh sakit-sakitan semenjak 10 tahun ke depan, tahun 2000 berapa ya, 22 ya, soalnya kan ibunya meninggal tuh tahun 2022 guys. Bukan, maksudnya 2002. Aduh aku udah gak konsen karena ini bener-bener creepy sih ceritain, apalagi aku harus detail kan. Nah tahun 2002 ibunya tuh udah mulai sakit-sakitan, dan parahnya ketika ibunya rebahan gitu di kasur, tiba-tiba ibunya Ruth, kamu tau gak itu muntah darah sama kayak lendir gitu. Aneh kan kalau di dalam medis gak ada muntah belendir, kecuali misalnya emang punya riwayat penyakit tertentu. Sedangkan ibunya sakit, ketika dibawa ke rumah sakit itu benar-benar gak ada penyakit apapun yang bisa dilihat melalui alat medis. Benar-benar di luar logika kalau dibilang tuh kayak hal yang mustahil sakit kayak gitu. Karena kan itu perjanjian si tumbal, lalu akhirnya ya mau gak mau bakal terjadi dong. Setelah itu ibunya ngamuk, terus kamu harus tahu itu matanya sampai berdarah, benar-benar berdarah, dan ibunya tuh udah hilang kendali karena pure seluruh tubuh ibunya tuh dirasukin sama si iblis tersebut. Gak lama ibunya ngicir ke dapur, mereka makan tenang setelah kejadian itu. Ya walaupun ya pasti was-was dong Yoga sama Nadia, kenapa ibunya kayak gitu. Terus nanya ayahnya bilang kamu jangan ikut campur atau kamu mati kayak gitu. Terus itu bener-bener bikin aku juga sangat amat shock banget sama ayahnya, kayak kok kamu setega itu mas. Gak bercanda. Terus mereka makan enak, pas banget di tahun baru ya, di malam tahun baru kan, tahun 2002 ke 2001 ke 2002 tuh kan kayak malam tahun baru lah pastinya, kayak jam 12 kayak jamnya berbunyi. Terus akhirnya si mamanya tuh langsung cep di meja, langsung kayak berdiri, kayak bener-bener kesurupan lagi, kayak bener-bener bukan dia. Akhirnya ya udahlah, si Nadia sama Yoga makan aja kayak biasa gitu. Lalu si ayahnya pun ya mau nggak mau kayak stay cool, padahal dia tahu bahwa istrinya tuh yang ke dapur tuh pasti buat tumbal loh. Oke, mari kita lanjut. Maaf ya. Jadi itu setelah ibunya ke dapur, terus ayahnya tuh diam karena dia tahu bahwa si ibunya tuh alias istrinya tuh bakalan jadi korban kan, kayak tumbal. Lalu Nadia kayak haus habis makan gitu, kayak haus banget. Terus dia kayak loh kok gelas minumnya kosong ya, terus syarat buat minumnya tuh nggak ada. Kayak ya udah dia ngambil ke dapur. Betapa shocknya di part itu ibunya melakukan hal yang di luar nalar, yaitu ya mencelupkan kepalanya di air mendidih yang sudah dia panaskan sejak tadi. Itu bener-bener kalau di cerita Twitternya ya, karena ini cerita nyata, sorry aku belum bilang itu. Ini di Twitternya ibunya tuh bola mata putihnya tuh udah nggak ada, kayak bener-bener ya serba merah. Ya bayangin aja semelepuh apa kulit kita kalau misalnya kena api kecil aja. Kalau itu bener-bener mendidih di kompor air ya, gimana sih apinya tuh kayak der api si kompornya tuh. Setelah apinya tuh der terus ibunya kayak gitu, seluruh badan ibunya tuh merah, melepuh gitu. Bukan seluruh badan sih, kayak segini lah, bayangin. Terus rambutnya tuh kayak bener-bener di luar nalar deh, kayak
kematian kayak gitu tuh, apalagi kalau misalnya udah diperiksa ke dokter sebelumnya alias ke rumah sakit, ibunya tuh nggak ada sakit apapun. Nah terus tuh dia tuh kayak setelahnya si Yoga kayak curiga dong, abang dong, kayak kenapa sih mamaku kok jadi kayak gitu meninggalnya gitu. Lalu dia tuh kayak nyari tahu, pas dia tahu bahwa si ayahnya tuh melakukan pekerjaan alis pesugihan, terus dia mau ceritain ke adanya tuh kayak mikir dulu, kayak apa benar ya ayahku kayak gitu, kayak tanya gitu dalam pikirannya. Terus dia tuh kayak lebih banyak melamun, terus hal-hal aneh terjadi kepada dia. Karena apa? Si iblisnya tuh butuh si korban alias tumbalnya itu tuh 10 tahun ke depan. Lalu akhirnya si Yoga tuh mikir kayak kenapa ya ayahku kayak gitu tuh, tapi dia nggak tahu kalau korbannya tuh bakal 10 tahun ke depan gitu. Dia tuh mikirnya kalau ayahnya tuh melakukan pesugihan kayak sebatas wah berarti mamaku meninggal karena si ayahku dong, kayak gitu. Lalu nggak lama dia cerita ke si Nadia, karena si Nadia tuh juga curiga ke kakaknya si Yoga, si abangnya. Kak, kamu kenapa? Kok kamu kayak lebih banyak pendiam ya? Aku kalau mau kamu bisa cerita ke aku gitu. Aku nggak enak ngelihat kamu lebih banyak diamnya gitu. Akhirnya abang Yoga setelah berpikir beberapa hari mungkin ya, dia akhirnya cerita ke Nadia, terus ngajak si Nadia tuh ke ruang kerja ayahnya, karena si abangnya Yoga tuh udah tahu ruang kerja ayahnya tuh di belakang rumah dia. Nah terus di situ pas banget ayahnya lagi nyembelih kambing hitam satu buat si pesugihan itu. Karena apa? Dia tahu bahwa bakalan keluarganya yang akan jadi tumbal. Jadi mending ya udah kambing hitam aja gitu. Tetapi sayang sekali tidak sesuai dengan si rencana ayahnya. Nanti aku ceritain kenapa. Nah lalu Nadia lihat tuh di dekat apa ya, kuncian pintu ya, gagang pintunya tuh. Nadia lihat tuh di lubang itu, kayak Nadia kayak melotot banget ngelihatnya, kayak apa sih ayahku kok kayak gitu. Akhirnya si Nadia tuh lumayan sedih sih, turut berduka. Dia kayak sembunyi karena ayahnya sadar kalau ada yang ngeliatin. Terus gak lama dia kayak hampir ketahuan, tetapi alhamdulillah enggak. Ayahnya tuh akhirnya habis nyembel eprak gitu di hadapan Nadia. Itu si kambingnya tuh, kambing hitam itu buat pesugihan. Akhirnya si Nadia tuh sembunyi dan hampir ketahuan, dan ayahnya kembali lagi ke ruang kerja itu melakukan untuk syarat selanjutnya gitu. Dan kamu tahu apa? Yoga dan Nadia benar-benar emosi, tetapi di situ Yoga yang sangat emosi. Dia bilang jar, dia menghempas si lilin-lilin yang ada di sembahan buat si iblis itu. Iblisnya tuh digambar di dinding, kayak bener-bener digambar. Terus si Yoganya tuh kayak apa ini ayah, ini apaan ini gitu, kayak dia nggak terima dong. Oh terus dia akhirnya nunjuk ke ayahnya, oh jadi kamu ya bikin mamaku mati, katanya gitu. Jadi gara-gara ritual ini mamaku jadi mati, katanya gitu. Dan itu benar-benar part yang bikin aku kayak alhamdulillah akhirnya kamu tahu nak. Kayak alhamdulillah kamu tahu nak, karena ya benar-benar kayak siapa sih yang nggak bakal terima kalau ibunya meninggal kayak gitu. Terus akhirnya Nadia juga tahu, kayak Nadia sudah abang sudah, ayah bilang kalau ini kayak nggak mungkin gitu. Dia masih denial kalau ayahnya tuh melakukan hal-hal yang di luar logikanya. Karena apa, mereka tuh masih kecil, ayahnya membuat persepakatan itu, persetujuan itu, perjanjian lah. Terus akhirnya ya udah ditenangin. Tiba-tiba tidak lama setelahnya, karena 10 tahun ke depan buat si tumbal itu datang ya, si iblisnya, akhirnya si Yoga yang jadi tumbal. Dan kenapa sebelumnya juga setelah dipergoki itu, si iblisnya itu datang kayak ke Yoga doang. Dia kayak neror, kayak kan itu buat tumbal berikutnya si Yoga ya. Itu tuh 2012 ya, anggap aja 2012 tentang malam tahun baru, kita sikat aja ya. Terus malam tahun baru si Yoganya tuh bakar kalau nggak salah jagung ya, karena dia kedinginan, dia pakai shirt, jadi dia mau ambil jaket ke dalam rumah.
dalam rumah doang, ini kayak halaman rumah ini rumahnya kayak deket banget ah, please. Nggak mungkin dong langsung nggak tahu ada yang terjadi sesuatu. Terus si Nadia tuh curiga kenapa abangnya tuh lama. Dan kamu tahu nggak, abangnya tuh kayak dari ngambil jaket, diteror, akhirnya dia di pelontar gitu, kayak ke atap, ke lantai, dilempar sama si iblisnya itu sampai meninggal, kepalanya pecah. Dan itu sebelumnya Nadia tuh kayak bener-bener shock, kayak cuma gitu. Nadia sampai kayak gitu sumpah. Dan akhirnya dia tuh menangis sampai kayak gitu, sampai abangnya tuh meninggal. Setelah kejadian itu terjadi, akhirnya abangnya tuh dimakamkan. Dan ya, Nadia masih terpukul atas kematian abangnya itu. Terus gak lama dia kemimpi bahwa abangnya tuh dimakan sama iblisnya itu. Bukan mimpi sih, dia kayak dipanggil sama si iblisnya itu, kayak bisikan melalui apa, kayak abangnya kayak nyamar gitu, suara abangnya. Terus dibawa ke ruang kerja ayahnya, dan ini jasad abangnya di iblisnya, kayak iblisnya makan. Parah banget sumpah. Kalau bisa dibilang kalian wajib nonton sih, soalnya masih ada di bioskop. Dia kematian tuh bener-bener, kalau misalnya pengen bulu kuduk kalian merinding, kalian wajib sih. Terus gak lama setelahnya Nadia, ya, tapi sebelum itu Nadia bener-bener kayak dia mikir kayak nggak mungkin dong dia bakalan jadi tumbal. Tapi setelah dia mikir kayak 10 tahun ke depan itu akan ada tumbal, dan dia sampai kayak, ayah, endingnya ya, ayah, aku nggak apa-apa kalau pengen jadi tumbal, aku ikhlas, aku capek. Karena itu aku ceritain sebelumnya, yaitu ke dukun, semua orang pintar didatangin rumahnya di Jawa-Jawa tuh, apa, gak ada cuy, gak ada yang bisa nolong. Karena apa, dia tuh perjanjian tuh udah bisa gitu, di luar pantauan si dukun. Ya udah, si ayahnya main balas kayak gitu, dan dia juga udah bilang kayak gitu. Dia juga nulis sebelumnya not itu karena temennya bilang kayak kamu bisa nulis not atau buku tersebut semua bisa buat seseorang suka sama dia gitu sebelumnya di SMK. Tapi sebelumnya dia juga searching gitu, kayak pesugihan gitu. Akhirnya muncullah kepala kambing, terus diketawain temennya ya sebelum abangnya Yoga tuh meninggal. Nah terus karena si Nadia tuh sudah kemana-mana, nggak ada yang bisa nolong, akhirnya dia pasrah kan. Nah sebelum dia pasrah dan bilang seperti itu ke ayahnya di sebuah mobil, karena mereka nggak pulang ke rumah guys, dia tinggal di alam yang liar di suatu tempat Jawa ya, tapi aku nggak bisa bilang Jawa apa, pokoknya kamu harus nonton deh. Habis itu dia kayak, yaudah kita pulang aja ya. Habis pulang ke rumah dia telepon temen cowoknya tuh, capek ya temen cowoknya, anggap aja si B, aku pengen ketemu untuk terakhir kali please. Terus akhirnya si temen cowoknya yang karena suka si Nadia tuh bilang kayak, ya udah ayo, mau di mana? Akhirnya mereka ketemu di mana? Di air terjun, cuy. Kayak bukan di air terjun sih, kayak apa sih, pantai ya, bisa dibilang pantai nggak sih? Soalnya bener-bener kayak ini tebing gitu, kayak sebuah bendungan atau kayak gimana, kayak di air gitu, ada di situ. Terus air terjun, bukan air terjun yang kayak di hutan ya, ini bukan, kayak ada bendungan gitu. Dan dia tuh duduk gitu sama temen cowok, terus dia bilang, buku buat kamu, sebelumnya aku juga mau minta maaf kalau ada salah. Terus aku juga bersyukur karena punya teman seperti kamu, karena bikin aku kayak bisa cerita melalui buku ini. Kata ini bukunya, kayak nih buku buat kamu, tolong ini dijaga dengan baik karena ini ada semua cerita aku, kata Nadia seperti itu.
Dan akhirnya dia pulang karena itu dan meninggalkan si teman cowoknya tuh bertanya-tanya di dalam otaknya, kenapa sih dia tuh, kenapa dia dalam otaknya gitu. Dan dia tahu setelah dia meninggal kayak oh itu ya. Dan akhirnya mungkin dia yang menyebabkan cerita ini diangkat dan jadi film. Di sebuah Twitter tuh viral guys, sudah ratus ribu retweet dan like guys, sumpah. I swear to God, kamu harus cari Diamond Kematian tuh di Twitter Zero Point. Nanti aku spill di sini juga. Dan kamu mau tahu nggak tadi dia meninggal karena apa? Ya, dia makan malam, pas banget malam tahun baru di tahun 2022. Di 2022 tuh dia makan sama ayahnya. Ayahnya tuh udah setengah gila guys, karena dia sadar bahwa selain abang Yoga, istrinya akhirnya Nadia yang jadi korban dari si kebodohan yang dia lakuin pesugihan itu. Terus Nadia kayak di meja makan kayak gini, terus ayahnya di sebelah, ini Nadia, ini ayahnya, jadi kayak bener-bener kayak gitu. Bukan deh, ayahnya di sini, ini kan meja panjang gitu kan. Terus Nadia tuh di ujung sana. Terus Nadia kayak gini, kayak teng bunyi waktu. Dan itu belum Nadia tuh. Tapi Nadia juga ada luka di sini. Aku lupa bilang, aku baru ingat dia luka karena apa? Tuh karena teror. Dia sebelum dia meninggal, kayak pas malam tahun baru 2022 dia meninggal, dia mengalami teror seperti pas di jalanan di alam liar di Jawa, suatu Jawa itu. Dia seperti ke pas nabrak sesuatu. Itu ya lagi mencari orang pintar ya, atau dukun buat nyelamatin dia di suatu kota apa ya, aku lupa. Nah itu tuh dia kayak keluar dari mobil habis kecelakaan tuh, dia soalnya di bar kayak gitu, kayak dar gitu tuh, kayak ada muka setan kayak gitu. Jadi kayak akhirnya kayak kena dia kan, terus akhirnya dia lari dan ke hutan. Dan itu kamu tau nggak, itu ayahnya langsung kayak gini, ayahnya kayak gitu di dalam mobil. Itu bukan setan, tapi di pandangan dia tuh setan, parah banget ya sumpah. Terus sebelumnya itu tuh kayak dia tuh jatuh karena ditarik, kakinya ditarik kayak gitu sama si setan itu. Dan akhirnya ada banyak setan yang kayak itu kan, dia kayak bener kayak gitu cuy. Dia habis kayak gini, dia tuh dilihat-lihat sama setan, dikerumui gitu. Akhirnya apa, dia kayak gak lama setelahnya dia ketemu ayahnya dong. Akhirnya dia pulang dan kita langsung skip ke dia meninggal. Pokoknya kayak gitu sebelumnya ya, ada teror gitu. Setelah dia meninggal, sebelum dia meninggal dia kayak gini, pas iya tuh malam tahun baru kan, kayak jam-jam ngomong gitu malam. Ya akhirnya meninggal. Dan dia meninggalnya karena apa, dia sobek kulitnya, mukanya tuh terus yang di mukanya juga meninggal kayak gitu. Seperti itu cuy. Makanya red dari aku tuh benar-benar di luar nalar banget, the best. Makanya itu aja, mungkin kalau pengen nonton Diambang Kematian tuh boleh, dan mau kisah Tanah Jawa Pocong Gundul juga boleh, karena itu serem banget aku ceritain. Kamu bisa lihat di TikTok aja ya, dadah. Karena takut sumpah, lihat dan kayak gitu tuh bener-bener merinding. Bye bye, sampai jumpa.